Ya, selamat sore untuk kita semua. Kita akan melanjutkan perkuliahan ilmu sosial dasar kita dan kita akan presentasi. Ya, silahkan kelompok yang mempresentasikan, saya persilahkan. Silahkan, yang mau presentasi. Silahkan. Selamat siang Ibu, selamat siang Pak dan teman-teman semua. Yang lain open kamera, aku Siang, ngeliat. Yuda. Sabar dulu, yang lain open kamera. Ya, saya akan merekam ini semua open kamera. Silakan. Saya lagi presentasi nih. Ambil. Kalau kuliah nih. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Ya, siang. Saya dan Rizky akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang isu global yaitu pro kontra hukuman mati koruptor. Yang pertama pengertiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti Tidak penyelewengan muncul, atau tidak penggelapan muncul. uang. Irda tidak muncul. Ya, Di slideshow dulu baru. sudah Pak. Di slideshow dulu, habis itu baru presentasikan sekarang, tab slideshow-nya yang di. Seluruh yang presentasi seluruh layar Anda atau jendela Pak? Jendela. Sudah Pak tadi, tapi nggak bisa. Irda sudah slideshow. Slideshow. Belum Pak. Slideshow dulu. Slideshow. Slideshow-nya di mana Pak? Itu dekat Zoom yang
ada tanda plus minus itu 70%, 80%. F5 Irda. Sudah. Belum, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Nah, sekarang sabar. Itu baru PPT-mu. Sudah kelihatan, Pak. Belum. Sudah di slideshow, Pak. Belum. Nih, perhatikan ini. Keluar dulu slideshow-mu. Sabar. Keluar dulu slideshow-mu. Nah, lihat nih. Kau ke PPT-mu. Oke. Setelah Irda ada kelompok lain tidak yang presentasi? Masih ada satu lagi. Nah, perhatikan nih. Ini kan kalian punya PPT. Terus slideshow dia nih. Nih, slideshow di bawah sini nih. Ini. Nih, ada slideshow nih. Nih, slideshow. Kalau mau cepat ada beberapa laptop, klik F5. Toh? Terus slideshow, di slideshow. Nah, slideshow itu akan muncul begini, semuanya di kalian punya laptop. Oke. Selanjutnya, klik Alt dan Tab. Alt dan Tab bersamaan sampai menuju ke tab Meet. Lepas Alt-nya. Nah, habis itu akan muncul ini Google Meet. Lalu presentasikan sekarang. Nih, presentasikan sekarang. Lalu pilih jendela yang tengah. Nah, ketika jendela kita pilih, akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Kalau muncul pilihan seperti ini, pilih yang PowerPoint Slideshow. Ini adalah PowerPoint yang sudah kita slideshow-kan. Habis itu share. Nah, tidak menunggu berapa lama maka akan muncul di kita punya layar handphone atau laptop teman-teman kalian. Oke? Oke, Pak. Sekarang lakukan.
Mana nih Wiwi, Shirley, Treasure sama Melisa? Open kamera. Melati juga. Hadir, Pak. Yo, open kamera terus sampai selesai. Belum Irda. Sudahlah, itu aja lah Irda. Yang pertama latar belakang. Suaramu menggema, Irda. Yang pertama, pengertiannya. Menurut KBBI, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Menurut Transparansi International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Latar belakang. Pro dan kontra pidana mati menjadi pengkajian dan perdebatan yang tidak henti, baik di kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, bahkan dunia internasional. Mengapa tidak, akhir-akhir ini berita eksekusi pidana mati di Indonesia terhadap 6 terpidana mati kasus narkoba, yaitu Daniel Eremua, Marco Arcer Cardosa Marsira di Brazil, Rani Andriani Indonesia, Namona Denis Malawi, dan Angkim Sosi di Belanda, menimbulkan kontroversial berkaitan dengan berbagai aspek. Di satu sisi, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkoba merupakan harga mati karena Indonesia sudah menjadi negara darurat narkoba yang harus segera ditangani dengan tuntas. Memiliki nilai tinggi kejelasan hukumannya dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak. Di lain pihak, sorotan dan keterikatan dari berbagai lapisan terus menghantam Indonesia, baik dari internal maupun eksternal, dengan menyatakan Indonesia mundur ke belakang karena dianggap tidak menghormati HAM dan bertentangan dengan aspirasi masyarakat Indonesia yang hampir sebagian besar sudah menghapuskan pidana mati dalam KUHP-nya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, tentu saja Indonesia harus punya sikap, karena darurat narkoba saat ini sudah tidak bisa ditolerir. Yang terpenting, penerapan pidana mati di Indonesia sudah memenuhi aspek legalitas. Artinya, pengaturan dan penerapan pidana mati di Indonesia sudah berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, sudah mendapat persetujuan wakil rakyat. Dari sudut pandang internasional, meski sebagian negara, khususnya di Eropa dan Amerika, sudah menghapuskan pidana mati, tetapi masih banyak juga negara-negara yang masih menerapkan pidana mati, yaitu Cina, Korea Utara, Arab Saudi, khususnya negara-negara Asia dan Afrika. Kontroversi bisa terus berjalan, tetapi hukum harus ditegakkan. Lex dura setanis scripta, hukum itu keras, tapi memang demikian adanya.
Penjatuhan pidana mati menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli hukum, bahkan di kalangan filsuf dan kaum agama. Pro dan kontra pidana mati ini memberikan pendapat yang berbeda-beda. Ada pembela pidana mati yang menyatakan pidana mati itu terlalu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, tidak efektif sebagai penjara, karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang di luar jangkauan kontrol manusia. Ada negara yang belum menghapuskan pidana mati, tetapi pelaksanaannya dipersukar sehingga menurun seperti Amerika Serikat antara tahun 1930 sampai 1934 sebanyak 155 eksekusi. Antara tahun 1961 sampai 1865 sebanyak 26 eksekusi. Ada pula negara yang telah menghapuskan pidana mati seperti Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, dan negara-negara Skandinavia lainnya. Ada pula negara-negara yang pernah menghapuskan pidana mati tetapi kemudian mengadakan lagi, seperti Rusia, Cina, termasuk negara yang menerapkan pidana mati terhadap terpidana yang melakukan kejahatan berat seperti perampok bersenjata, pembunuh, maupun pemerkosa serta koruptor. Selanjutnya akan dibahas oleh Rizky. Meski telah terdapat pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang memberikan ancaman hukuman mati kepada pelaku korupsi, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang tidak berkesudahan di kalangan praktisi hukum, Islam akademis, dan masyarakat umum. Tidak sedikit yang menolak dan menyetujui hukuman mati. Irda kasih besar kah? Dijatuhkan kalangan yang menolak berargumen bahwa eksekusi hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam pasal 28A 281 UUD NRI 1945, pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pendapat mendukung adanya hukuman mati dikemukakan oleh Debussy yang membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan ketertiban umum di Indonesia masih sangat besar. Hasewinkel Suriga berpendapat bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusi dapat digunakan. Van Ven menganggap pidana mati sebagai alat pertahanan bagi masyarakat yang sangat berbahaya dan menggunanya harus sangat berhati-hati. Barda Nawi Arif, guru besar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas di Ponegoro, termaksud salah satu pakar hukum pidana yang masih mentolerir penerapan pidana mati. Tokoh masyarakat Kabupaten Lebak, Banten, Adang Jajuli mengukakan tindakan perbuatan korupsi dana sosial layak dihukum mati karena mereka telah membunuh orang banyak. Kami menilai pelaku korupsi dana sosial merupakan perbuatan sangat keji, katanya. Adapun perbuatan korupsi yang dilakukan materi sosial Julia P. Batubara
tentu dampaknya sangat luas hingga merugikan, menyengsarakan hingga membunuh kehidupan orang banyak. Begitu perbuatan korupsi sama dengan membunuh kehidupan yang banyak, terlebih bangsa Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19 sangat membutuhkan bantuan uluran tangan dari pemerintah. Kami cukup prihatin dengan kondisi COVID-19. Juga terdapat siswa sakit dan banyak usaha orang tua mereka gulung tikar. Katanya menurut dia, pihaknya sangat mendukung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, yang menyatakan layak materi sosial Juliari P. Batubara bisa terancam hukuman mati. Argumen yang mendorong ditetapkan hukuman mati bagi koruptor karena hukuman mati dirasa akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat lainnya hingga takut untuk berbuat tindakan serupa, dan sebaliknya. Penghapusan hukuman mati akan meningkatkan angka kejahatan korupsi yang makin masif. Pendapat menolak tuntutan hukuman mati. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait hukuman mati hanyalah retorika ketegasan, sebab hukuman mati hanya seolah terlihat tegas padahal dalam praktiknya lembek. Studi hukuman mati seperti di Kanada tidak menimbulkan efek jera karena lebih mencerminkan kegagalan sistem pemerintahan. Seperti kalau ada gratifikasi berarti sistem pencegahan yang tidak beres. 143 negara mengakhiri eksekusi hukuman mati dan itu adalah negara penandatangan konvensi anti korupsi, kata Usman dalam diskusi bahasa Inggris. Selanjut saja ya, saya nggak bisa ngucapin bahasa Inggris. Jakarta, Minggu 15 Desember 2009. Dia juga mengutip studi di California, Amerika Serikat yang mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati lebih mahal dari hukuman seumur hidup. Sebab saat praktiknya banyak tenaga sumber daya disiapkan seperti pengamanannya, proses, dan sebagainya. Selain itu, Usman memandang soal metode eksekusi hukuman mati, seperti dipegal atau suntik mati adalah hukuman kejam dan tak manusiawi. Saya tak melihat argumen atau bukti yang memadai untuk mendukung hukuman mati. Jadi apapun kejahatannya harus menghindari praktik hukuman mati ini, Usman menandasi. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Saya Irda. Saya
Oh ya. Saya mau tanya pendapat saja sih, gimana menurut kalian tentang ini apa hotel koruptor? Jadi mereka di sel itu dibikinkan hotel sendiri, padahal mereka mengkorupsi, berlainan dengan hukum yang ada di sini gitu. Bisa diulang lagi pertanyaannya. Saya mau tanya mengenai tanggapan kalian mengenai hotel koruptor, di mana mereka para koruptor itu ternyata di sel itu mereka dikasih kayak fasilitas seperti hotel bintang 5, sedangkan dalam hukumnya itu sendiri ada namanya hukum mati bagi koruptor yang sudah kalian jelaskan gitu. Tanggapan kalian bagaimana tentang itu? Ya, baik, terima kasih jawabannya. Ada pertanyaan lain? Ada Pak, saya mau bertanya. Ya. Begini Irda, kan di slide yang apa pokoknya yang slide keberapa tuh di situ kan ada tertulis 143 negara itu tuh mereka sudah tidak menjalankan hukuman mati karena mereka sudah menandatangani apa surat kayak macam anti korupsi begitu. Di 143 negara itu tuh apakah Indonesia sudah termasuk salah satunya, termasuk dalam 143 negara atau belum? Gitu. Baik, sih diterima pertanyaannya. Sabar dulu ya. Iya, Irda. Masih mencari jawabannya. Bersama pertanyaan Laila. Ya, jadi ya ini kayak grafiknya udah naik tiba-tiba turun ya jauh sekali ya. Kayak gitu. Ah, sudah bagus kemarin terus tiba-tiba sekarang jadi tidak bagus sama sekali kayak gitu. Ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Jadi terima kasih untuk Irdayanti dan Rizky atas presentasinya. Oke, jadi kemarin GRC sempat bertanya Pak ini terkait project sepertinya kita tidak akan bisa keluar dalam waktu yang cukup lama.
bebas keluar ya, karena yang positif COVID sudah lebih dari 400 dan itu pasti akan ada pembatasan pergerakan. Seperti yang sekarang di Merauke jam 8 malam saja sudah sepi seperti itu. Oleh karena itu, maka mengingat presentasi ini juga saya akan mengadakan UTS setelah semua kelompok selesai. Jadi hari Kamis itu kelompoknya yang terakhir presentasi. Setelah itu kita akan UTS di hari berikutnya. Ya, di hari berikutnya langsung kita UTS kayak gitu. Jadi tanpa lama-lama, jadi setelah presentasi hari Jumat ya, hari Jumat ilmu sosial dasar, Iya, Pak. nanti hari Seninnya langsung kita UTS seperti itu. Materinya dari mana? Materinya itu saya akan Ilmu ambil. sosial dasar hari Kamis, Pak. Oh ya, hari Kamis Hari kita Kamis, Pak. hari Kamis kita ilmu sosial dasar, terus hari Senin kita ujian UTS ya. Materinya itu saya ambil dari semua presentasi dan juga PPT yang sudah saya berikan dari awal perkuliahan. Ya. Kenapa saya melanggar janji saya? Karena kita tidak jadi proyek. Ya, sehingga kalian punya nilai di saya cuma nilai tugas. Kalau saya kasih masuk nilai presentasi ini untuk kalian punya nilai, maka tidak akan terpenuhi. Seperti itu. Ya. Jadi kita akan ketemu hari Kamis untuk presentasi kelompok terakhir dan hari Senin kita akan UTS. Setelah UTS kita akan lanjut materi sampai kita UAS. Oke, jadi untuk praktikumnya saya ilmu sosial dasar akan ambil praktikum, punya jam. Jadi kalau misalnya jam praktikum bisa saja kita belajar ilmu sosial dasar. Oke? Baik, itu saja untuk kita hari ini. Selamat istirahat semua, sepertinya semua capek dan lelah. Baik, selamat sore. Pertanyaan saya belum dijawab. Itu nanti Sore, Pak. Irda DM saja. Oke? Oke, selamat Oh, iya, sore. Pak. Sore, Pak.